Shalom buat kita semuanya. Selamat Natal. Kiranya kasih Tuhan, damai Natal senantiasa menyertai kita. Hari ini saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan buat kita semuanya yang terambil di dalam Lukas 1 ayat yang ke-24 sampai 25. Kiranya kita diberkati Tuhan ya. Lukas 1 ayat 24 sampai 25. Beberapa lama kemudian Elisabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Amin. Hari ini saya mau mengambil satu tema mujizat Natal. Ya, mujizat Natal. Saya percaya ketika Natal itu hadir, ketika Yesus itu hadir, artinya ada pengharapan kembali hadir. Ya kan? Sama seperti apa yang akan saya bagikan pada hari ini. Ya, di mana terjadi satu mujizat di tengah-tengah kehidupan satu rumah tangga, yaitu rumah tangga daripada Elisabeth dan juga Zakaria. Sehingga setiap kita mari tetap mengasihi Tuhan. Mari kita tetap bersukacitalah dalam hidup kita. Ya, bahwa pengharapan itu tetap ada. Meski kita di tengah kondisi COVID, di tengah kondisi yang tidak memungkinkan, di tengah kondisi di mana perekonomian kita mengalami penurunan, situasi kita tambah sukar, percayalah bahwa pengharapan itu masih ada. Karena Tuhan Allah ada bersama dengan kita. Dengan lahirnya Yesus di bumi, ada Allah bersama dengan kita. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali kepada ayat yang tadi saya bacakan buat kita semuanya. Dikatakan di dalam ayat 24 bahwa beberapa lama kemudian Elisabeth istrinya, istri daripada Zakaria. Ya. Apa yang terjadi kepada dia? Dia mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Ya, jadi ketika dia mengandung dan 5 bulan dia tidak menampakkan diri kepada orang-orang. Dia tidak pergi keluar, dia mungkin mengurung dirinya di dalam rumah. Dia mengurung diri di sini bukan karena dia melakukan kejahatan, tidak. Tetapi ada satu kondisi di mana dia mengandung. Ya. Ayat 25 dikatakan, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Ada suatu perbuatan Tuhan. Kenapa dicatat di sini sebagai satu perbuatan Tuhan? Walaupun sebenarnya segala sesuatu itu adalah perbuatan Tuhan juga. Anugerah Tuhan. Nah, nanti saya akan bukakan kepada kita. Kenapa dia berkata ini suatu perbuatan Tuhan? Ini berarti memang hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Kekuatan manusia tidak bisa melakukannya. Ya, apa yang terjadi kepada Elisabeth itu suatu perbuatan Tuhan. Sehingga benarlah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini bukan suatu perbuatan manusia, tetapi itu perbuatan Tuhan. Di mana dengan perbuatan Tuhan itu, maka dikatakan, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Ada aib yang dimiliki oleh Elisabeth, sehingga melalui perbuatan Tuhan, aib itu hilang. Ya, mungkin sesuatu yang dibicarakan oleh banyak orang tentang hidup dia dan juga suaminya. Nah, sekarang kita akan belajar lebih lanjut. Ya, saya harap kita semua mendengarkan dengan sangat baik, sehingga kita mengerti bahwa ada mujizat di hari Natal. Pernah terjadi mujizat di hari Natal. Biarlah di momen Natal ini juga, di masa yang sulit seperti ini pun tetap ada mujizat Tuhan terjadi dalam hidup setiap kita. Sebelumnya kita lihat dulu di dalam Lukas 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Kita lihat latar belakangnya dulu ya. Sebelum kita masuk kepada pengertian demi pengertian. Di dalam ayat 6 dikatakan, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Keduanya di sini adalah Elisabeth dan juga Zakaria. Jadi ini suami istri yang kehidupannya itu benar di hadapan Allah. Benar loh, di hadapan Allah. Ini luar biasa. Ya. Keduanya ini berarti hidupnya dalam takut akan Tuhan. Benar. Dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Lakukan hukum Taurat. Tidak bercacat. Ini Alkitab catat. Luar biasa ya. Ini suami istri. Ya, keluarga hamba Tuhan. Ya, karena Zakaria itu adalah seorang imam.
Keluarga hamba Tuhan yang luar biasa loh. Hidup takut akan Tuhan dan lakukan perintah Tuhan itu sempurna. Mungkin kita belum sempurna ya, masih banyak bolongnya. Melakukan, ya kita tidak melakukan Taurat lagi ya. Karena nggak seluruh Taurat juga kita lakukan. Tapi ada Taurat-Taurat yang masih berlaku sampai sekarang. Khususnya mengenai 10 perintah Allah. Itu yang masih berlaku untuk kita sampai sekarang. Tapi yang lainnya itu sebenarnya itu hanya berlaku bisa untuk bangsa Israel saja. Ya, tidak berlaku untuk semua orang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka adalah suami istri yang takut akan Tuhan dan juga sempurna dalam melakukan hukum Taurat. Nah, lihat ayat yang ke-7. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Tetapi mereka tidak memiliki anak. Nah, inilah alasan kenapa Elisabet berkata, ini suatu perbuatan Tuhan bagiku. Mereka tidak memiliki anak. Artinya di sini memang pada saat itu tidak punya anak. Tidak bisa sebenarnya. Tidak bisa memiliki keturunan. Ya, makanya di dalam ayat 25 dia berkata, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Ini yang saya katakan tadi, ini perbuatan Tuhan, bukan perbuatan manusia. Memang hanya karena kuasa Tuhan itu bisa terjadi. Ya, kita kan sebagai manusia terbatas kan? Terbatas kita. Beda dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa membatasi dia. Dia bisa lakukan apa yang tidak bisa kita lakukan sebagai manusia. Nah, lihat ya. Mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet, nah ini alasannya, tidak bisa memiliki keturunan karena apa? Elisabet mandul. Ya, secara dunia kedokteran, secara dunia medis, maka wanita yang mandul ataupun pria mungkin impoten, ya tidak bisa memiliki keturunan. Itu sesuatu yang secara manusia itu benar. Lalu yang kedua, keduanya telah lanjut umurnya, sudah tua. Walaupun ya saya tidak mengetahui usia mereka berapa di sini. Namun kedua alasan ini adalah alasan yang sangat logis sekali, sangat logis sekali. Bahwa mereka memang tidak bisa punya keturunan karena alasan-alasan itu. Itulah kenapa Elisabet berkata, ini suatu perbuatan Tuhan bagiku. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita bayangkan ya. Ketika Elisabet berkata, Tuhan berkenan melepaskan aibku. Bukankah satu aib, bukankah sesuatu yang jadi bahan omongan orang, sesuatu yang negatif bagi orang? Ini keluarga hamba Tuhan loh, bukan keluarga dukun. Keluarga hamba Tuhan, suaminya seorang hamba Tuhan. Setia dengan Tuhan. Tetapi satu keturunan aja susah. Sedangkan mungkin dia lihat tetangganya, anaknya kesebelasan. Ya kan? Banyak anaknya. Nah ini satu keturunan aja gak bisa, mandul pula. Baru yang kedua, lihat orang hidupnya gak sungguh-sungguh. Ini sungguh-sungguh loh. Tapi mandul. Nah, coba. Nah ini menjadi satu gambaran juga kalau kita tarik pengertian rohaninya ya. Bahwa sebagai orang Kristen sangat salah sebenarnya. Kalau kita menganggap ikut Tuhan itu semuanya baik-baik saja. Itu salah besar itu. Bahwa kalau ikut Tuhan semua jalan mulus. Enggak benar itu. Mungkin kita juga mengalami sama seperti apa yang dialami Elisabet. Mungkin kasusnya berbeda dengan kasus yang berbeda maksud saya. Ya. Dia mengenai keturunan karena dia mandul. Nah, kita mungkin udah bekerja bagus, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Loh, tetapi kita lihat kok kondisi berkat yang Tuhan berikan kepada kita kok berbeda ya dengan orang yang tidak sungguh-sungguh. Ya toh? Sama seperti Asaf pernah berkata, aku melihat orang-orang fasik itu kenyang hidupnya. Waduh, sedangkan dia hidup senantiasa berjuang di dalam Tuhan.
Tapi dia katakan aku seperti orang yang hampir-hampir mau mati pun, celaka aku gitu. Mungkin kita pun mengalami seperti itu. Mungkin muncul satu pertanyaan, kenapa hidupku seperti ini ya Tuhan? Aku kan sudah sungguh-sungguh. Ada seorang ya sahabat, seorang bapak yang pernah saya layani waktu saya di Singapura dalam acara sahabat orang sakit. Jadi dia dalam kondisi terbaring, kalau saya tidak salah dia kena leukemia. Lalu dia bertanya kepada saya lihat wajahnya cerah, wajahnya ceria. Dia bertanya satu pertanyaan dan saya ingat pertanyaan itu. Dia katakan begini, Pak Pendeta, kenapa saya ya Pak? Nah, dia ada sungguh-sungguh. Saya pernah berteman dengan dia di WhatsApp. Ya, saya waktu itu catat nomor HP-nya. Dan saya lihat, wah dia orang Kristen yang saya lihat mengasihi Tuhan, tetapi kena leukemia. Ya, seolah-olah tidak adil ya. Benar enggak? Kalau kita lihat Elizabeth Zakaria, ya seharusnya jangankan satu anak, 5 anak pun harusnya ada gitu, harusnya terjadi gitu. Kenapa? Karena dia sungguh-sungguh kok. Tidak main-main hidup dengan Tuhan. Nah ini. Bapak ini bertanya, kenapa saya ya Pak? Mungkin kita pun memiliki pertanyaan seperti itu. Sudah sungguh-sungguh aku melayani, sudah sungguh-sungguh aku ikut Tuhan. Tetapi kenapa keadaanku seperti ini? Sedangkan aku lihat si A, si B, si C itu tidak benar loh hidupnya. Tapi kok hidup dia aja, kok diberkati begitu ya? Nah, seringkali kan pertanyaan-pertanyaan seperti itu membuat kita menganggap, Tuhan tidak adil, Tuhan nggak baik. Bahkan maaf, kita bisa saja mundur dari iman atau dari cara hidup kita yang benar. Pertanyaan kepada kita semua adalah, apakah setiap kita mau mengalami mujizat Tuhan? Apakah setiap kita mau mengalami mujizat Tuhan? Elizabeth Zakaria mengalami mujizat Tuhan. Dan itu yang akan saya bagikan. Apa yang membuat Allah menyatakan kuasanya dalam kehidupan rumah tangga mereka. Sehingga demikianlah kita akan mengalami kuasa mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Meski dalam situasi yang tidak menentu. Ada rahasia yang akan saya bukakan kepada setiap kita. Supaya kita mengalami mujizat Tuhan di momen Natal ini. Nah, yang pertama, yang perlu kita pahami adalah ketika kita hidup dengan Tuhan, maka kita itu hidup di dalam perjanjian. Ya, sekali lagi saya katakan kita hidup di dalam perjanjian. Makanya Alkitab kita itu judulnya yang pertama adalah Perjanjian Lama. Yang kedua adalah Perjanjian Baru. Jadi kita ini hidup di dalam perjanjian. Nah, kalau namanya hidup di dalam perjanjian, maka sebenarnya setiap kita itu punya bagian. Ya kan? Ketika kita buat perjanjian dengan seseorang atau orang lain, maka ada bagian dia, ada bagian kita dong. Ya itu kan semua tidak bagian dia. Nah sama, kita hidup dengan Allah pun seperti itu. Kasih karunia Allah itu akan kita terima ketika kita melakukan bagian kita. Itu jangan dilupakan. Jangan kita tidak melakukan bagian kita lalu tuntut terus bagian Tuhan. Nah ini yang repot. Ini yang salah di dalam hidup kita. Ya. Nah, inilah yang mau saya bagikan kepada kita. Supaya apa? Ya, dalam hidup ini kita kerjakanlah bagian kita. Percayalah, nanti Tuhan akan lakukan bagian Dia dalam hidup kita. Yang penting kita lakukan bagian kita. Oke ya. Sekarang yang pertama. Saya melihat bahwa Elizabeth dan juga Zakaria itu tetap melakukan bagian mereka. Tetap mereka lakukan. Apa yang menjadi bagian mereka, mereka lakukan. Sehingga pada akhirnya Tuhan melakukan bagiannya. Nah yang pertama. Mari kita lihat dulu di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 Lukas 1. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Nah ini yang pertama dulu.
Zakaria itu seorang imam. Dan pada saat itu tiba giliran rombongan dia. Jadi sebagai imam dia punya rombongan, dia punya tim untuk melakukan tugas keimaman di dalam bait Allah. Ya kan? Di dalam ayat ini dicatat bahwa Zakaria itu melakukan tugas keimamannya. Dia melakukan tugas keimamannya. Secara manusia, kalau saya bertanya, boleh nggak Zakaria berkata kepada Tuhan, Tuhan, nanti sajalah aku melayani. Toh istriku mandul. Toh kami nggak bisa punya keturunan. Bisa nggak? Atau mungkin setiap kita udah sungguh-sungguh ya hidup gini juganya. Udah banyak persembahan lagi habis. Keluar duit. Tapi hidup begini-begini aja misalkan. Lalu lihat orang hidupnya kok diberkati ya. Hidupnya nggak sungguh-sungguh, nggak rajin ke gereja. Mungkin kita berkata, udah Tuhan lah, nanti aja lah itu saya melayani. Nanti aja lah saya ikut kau, nanti aja lah saya beribadah. Udahlah, udah. Nanti aja deh setelah kondisiku baik. Benar? Ya, mungkin kita pernah berpikir seperti itu. Tetapi biarlah setiap kita punya gaya hidup seperti Zakaria. Dia bisa bikin alasan seperti itu. Tetapi Zakaria tetap melayani Tuhan. Melakukan tugas keimamannya. Yang pertama yang Tuhan ingin lihat dalam hidup kita. Ya, jangan dulu kita pikir mujizat. Mujizat itu harus dipikir belakang. Itu belakang itu. Karena saya katakan tadi apa? Lakukan dulu bagian kita. Kesalahan kita sebagai orang Kristen selalu nuntut. Itu kesalahan total kita. Kesalahan terbesar kita. Kita tidak melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Mau Tuhan. Tapi Tuhan bilang lakukan ini. Malas. Sampai kapan pun gak akan datang. Walaupun kita melakukan itu bukan supaya mendapatkan itu ya. Bukan. Melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan. Itu memang aku harus berlaku seperti itu dalam hidupku. Ya. Yang pertama yang Tuhan mau adalah respon. Itu. Ya, sebelum mujizat, nggak usah mikir mujizat dulu. Tuhan mau lihat respon kita apa sih? Saat kondisi tidak baik itu terjadi dalam hidup kita. Saat situasi yang bagi kita manusia itu mustahil, itu diperhadapkan Tuhan dalam hidup kita. Apa respon kita? Zakaria itu mengambil respon. Dia tahu istrinya mandul, tetapi dia tetap melayani. Ya. Dia tetap melayani Tuhan. Nah, bagaimana respon kita? Jangan kita hanya merespon ya yang baik saat kondisi baik. Itu nggak perlu ikut Yesus, saudara. Nggak perlu. Nggak perlu ikut Tuhan Yesus kalau begitu. Karena orang di luar Yesus pun, ya dia akan tetap bergembira saat kondisinya baik. Kan begitu. Apa bedanya kita dengan orang dunia kalau begitu? Nah, makanya yang pertama, Tuhan mau lihat respon kita dulu dong. Saya percaya gini ya, namanya Tuhan, bagi dia tidak ada yang mustahil. Ya soal mujizat itu gampang lah. Cuma kan Tuhan ingin lihat kita ini benar-benar mengasihi dia enggak? Kekeliruan kita sebagai orang Kristen adalah mengasihi Tuhan itu karena kondisi baik. Itu yang saya katakan di awal tadi. Kalau ikut Tuhan itu semuanya mulus, itu aja pola pikir. Padahal itu pola pikir yang sangat salah. Kalau seperti itu, hidup mulus kalau bersama Tuhan loh. Bagaimana dengan Paulus? Bagaimana dengan Petrus? Bagaimana dengan jemaat-jemaat di masa Paulus dan juga Petrus? Dan juga para rasul lainnya? Hidupnya menderita kok. Ya. Kalau kita ikut Tuhan hanya sekedar cari kaya, sebenarnya maaf ya, nggak jauh beda Tuhan dengan iblis. Saat iblis berkata kepada Yesus, kalau kau sembah aku berikan semuanya ini kepadamu. Bicara tentang kekayaan dunia dia. Hati-hati loh.
Ikut Yesus itu tidak sama dengan kita pergi ke Gunung Kawi, cari keuntungan. Tidak. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memberikan mujizatnya. Tapi kita bukan mengejar Tuhan gara-gara itu. Itu satu motivasi yang sangat salah itu. Ayo, yang pertama, apapun situasi kita, berikan respon yang terbaik. Suatu kali, saya melayani di Singapura dalam program SOS, Sahabat Orang Sakit. Saya datang dengan seorang teman saya juga, sama-sama kami full timer dulu. Jadi kami datang ke satu kondominium. Ada 2 anak muda di situ yang terkena leukemia. Saya lihat waktu saya datang, ya kepalanya sudah dibotakin. Ya. Yang satu saya lihat udah murung dia. Yang satu murung. Yang satu masih cerah orang, ceria dia. Kemudian saya minta mereka berdua untuk duduk di depan saya. Kemudian saya tanya dengan satu pertanyaan. Ketika kalian murung, apakah kalian sembuh? Mereka jawab, tidak, Pak. Tidak, Bang. Ya, kalau begitu untuk apa murung? Ya kan? Untuk apa kalian murung? Saya bilang. Toh kalian tidak sembuh kok dengan murung. Gak ada artinya. Sama, dalam hidup kita juga coba kita mulai bayangkan ya. Ketika kondisi sukar lalu wajah kita kusut dan segala macam, stres. Loh, itu mengantar kita kepada kematian atau mengantar kita kepada kehidupan? Membuat kita jadi orang yang berpengharapan atau sebenarnya mati pengharapan itu? Kita yang membuat mati pengharapan itu. Kenapa? Karena respon kita. Respon itu menentukan pengharapan itu masih ada atau tidak. Respon itu menentukan apakah kita yang membuat pengharapan ada ataukah pengharapan itu kita matikan. Amsal mencatat hati yang gembira adalah obat yang manjur. Manjur. Ya. Lalu saya katakan kepada mereka, ayolah bersukacita saja. Coba setiap kita. Kita sungut-sungut nih di hadapan Tuhan. Ah, masa begini keadaanku? Gini. Coba ya. Kita mulai pikir nih. Kita bisa beli nafas nggak? Bisa nggak kita beli nafas kita? Nafas itu anugerah Tuhan loh. Jangan dulu kita bicara mujizat. Kita seringkali melupakan satu mujizat terbesar dalam hidup kita, yaitu nafas kehidupan yang diberinya gratis. Mau kaya, mau miskin, mau sederhana, mau sukses, mau melarat, nafas kita memiliki kualitas yang sama, yaitu anugerah Tuhan. Makanya jangan sombong jadi orang kaya. Nafasmu, ya, itu gratisan. Jangan sombong. Kalau Tuhan cabut, nggak ada artinya kekayaan itu. Dalam kondisi kita yang tidak baik, ini ingat nih, aku masih bernafas Tuhan. Coba kita sungut-sungut sama Tuhan. Tuhan cabut, selesai kita. Coba kalau kita sungut-sungut, lalu Tuhan bilang begini, oke deh, kamu sungut-sungut sama saya. Mulai sekarang begini ya, sekali kamu tarik nafas, bayar Rp1.000. Atau Rp100 aja, sekali tarik nafas. Kurasa kalau sempat Tuhan buat hukum seperti itu, kita narik nafasnya pun, mengeluarkannya pun dia agak lama-lama. Karena sekali tarik nafas, Rp100. Sedangkan kita ini narik nafas bisa berapa, dalam semenit aja berapa kali tarik nafas coba. Bangkrut lah. Ya, ayo berikan dong respon yang terbaik kepada Tuhan. Meski kondisi kita tidak baik, Tuhan mau lihat itu. Ayo tetap bersukacita lah, ya. Karena dengan nggak bersukacita pun masalah nggak selesai kok, nggak selesai, justru tambah runyam. Tambah runyam masalah itu. Ayo bersukacita, berikan respon yang terbaik. Ya, dalam kondisi terjepit sekalipun jangan kita sekali-sekali mengambil langkah mengambil satu keputusan yang salah dalam kehidupan kita. Ya, dalam kondisi terjepit Pak Pendeta gimana lah? Ya nggak apa-apa lah, yang nggak benar pun saya jalankan aja lah. Yang penting kehidupan saya berlanjut. Ini salah. Karena saya nggak melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saya. Oh salah. Itu respon yang sangat salah. Tuhan ingin lihat respon. Itu yang pertama. Bersukacitalah. Ya, coba kita sering kita berkata begini, cis gitu. Ya, sama seperti
Pak Pendeta SOS itu berkata kepada yang sakit, ayo katakan cis. Nah, itu. Meskipun situasi mereka ya situasi yang sangat mengkhawatirkan secara manusia, tetapi dengan mereka cis, mereka ingat bahwa mereka harus tetap bersukacita. Ayo ya, berikan respon yang terbaik, tetap beribadah apapun situasi kita, tetap mengasihi Tuhan, tetap melayani Tuhan, tetap bekerja dengan benar, ya, tetap melayani dengan motivasi yang benar. Karena itu yang Tuhan ingin lihat, respon itu. Lalu yang kedua, kita lihat di dalam ayat yang ke-13, di dalam Lukas 1 ayat 13 dikatakan, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ya, sedikit saya tambahkan di dalam pengertian yang pertama tadi, ketika Zakaria itu tetap melaksanakan tugas keimamannya, dia tidak mempersalahkan Tuhan di dalam kondisi yang sedang dia alami. Demikian ketika kita memberikan respon terbaik kepada Tuhan, kita tetap berkata, apapun situasiku Tuhan, engkau baik. Kita tidak menjadi orang yang menyalahkan Tuhan atas situasi kita. Nah, lalu yang kedua, di dalam ayat ke-13 tadi dicatat bahwa seorang malaikat itu datang kepada Zakaria, memberikan pesan, Zakaria, jangan kau takutlah. Ya, jangan kau takut. Pokoknya doamu sudah dijawab dan kau akan memiliki seorang keturunan. Hendaklah engkau menamai dia Yohanes. Hal kedua yang dilakukan oleh Zakaria, ternyata dia selama ini berdoa. Dia berdoa, dia tahu istrinya mandul, dia tahu dia dan istrinya sudah tua. Nah, ini luar biasa loh. Kenapa? Karena Zakaria tidak melihat situasi mereka. Dia melihat siapa Allah yang dia sembah. Memang bagi saya sebagai manusia ini mustahil. Tapi bagi Allahku itu bukan mustahil. Nah, ini di dalam konsep itu benar ya. Sesuatu yang benar gitu loh. Sesuatu yang benar. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jangan juga lah kita misalkan pria atau wanita jatuh cinta sama seseorang. Ataupun mungkin ya kita ya percayalah kepada firman Tuhan. Lalu kita pakai ayat, Tuhan firman-Mu kepada Joshua, setiap kaki di mana kakimu berpijak maka tanah itu menjadi milikmu. Ya lalu kita pijak tanah orang. Lalu kita bilang dalam nama Yesus. Kemudian atau mungkin kita lihat mobil orang, kita jamah dalam nama Yesus. Waduh, jadi milikku. Ya, Joshua saja pijakkan kaki. Lah kita lihat konteksnya lah ayat itu ya. Ya, ayat itu berbicara kepada Joshua. Itu pernyataan Allah kepada Joshua yang dicatatkan. Itu bukan firman Allah kepada kita. Kalau Tuhan bicara kepada kita secara langsung, ya itu lain ceritanya. Oke, ya. Jadi yang kedua, yang perlu kita lakukan dalam hidup kita, mari kita berdoa. Tetapi berdoa saja saya katakan tidak cukup. Kita harus percaya. Mari kita berdoa dan percaya. Ya. Jangan juga begini, anak muda ya kita lihat, waduh aku belum dapat jodoh nih. Lalu lihat seorang, aduh Tuhan aku suka sama dia. Pokoknya Tuhan kalau nggak sama dia, Tuhan aku nggak mau lagi melayani lah. Udah cinta kali aku sama dia. Hanya dialah satu-satunya. Ya jangan juga begitu. Kadang-kadang kita ini maunya seperti selera kita gitu loh. Kita merasa cocok dengan orang, ya orang kan belum tentu cocok dengan kita. Yakinlah kepada Tuhan. Berdoa saja. Doa dan percaya Tuhan akan berikan yang terbaik. Sama seperti Tuhan kan berikan Yohanes kepada mereka berdua. Yohanes itu anak yang luar biasa. Ya, pembuka jalan, juru selamat itu datang ke dunia. Ayo berdoa dan percaya. Ayo kita berdoa dan percaya. Ya. Karena Tuhan itu tidak ingin hanya kita berdoa. Dia ingin kita percaya Dia. Sama seperti saya berikan misalkan laptop saya kepada seseorang gitu, lalu saya katakan kepada dia, ini bisa kau pegang nggak? Bisa kamu jamin ini baik sama kamu? Ya bisa. Lalu saya pertanyakan terus kepada dia. Ya lama-lama kan dia kembalikan itu kepada saya. Udahlah Pak Pendeta, udahlah sama Bapak nggak percaya saya. Nah begitu, ini kira-kira gambaran yang mudah saya buat pada kita. Tuhan itu mau dipercaya. Mungkin kita berdoa, tapi kita tidak percaya.
Ayo berdoa dan percayalah kepada Tuhan. Amin ya. Lalu yang ketiga, rahasia ketiga adalah percayalah bahwa segala sesuatu itu akan indah pada waktunya Tuhan. Elizabeth dan Zakaria mengalami satu mujizat di masa tua. Ya, Tuhan memberikan Yohanes di masa tua mereka. Maka daripada itu mari kita sabar. Percaya kepada Tuhan. Sabarlah, latih kesabaran kita. Belum hari ini, mungkin besok. Belum besok, mungkin suatu hari nanti. Tetapi teruslah percaya. Karena saya menggambarkan doa itu seperti ini. Saat ini aku berdoa hari ini. Misalkan di depan sana itulah jawabannya. Besok aku berdoa, aku melangkah satu langkah. Berdoa lagi aku melangkah. Masalahnya kita sebagai manusia, kita maunya hidup bersama Tuhan itu seperti makan cabai, digigit rasa. Tidak seperti itu dengan Tuhan. Kalau seperti itu tidak membutuhkan iman. Kita membutuhkan iman, Tuhan ingin lihat iman. Sehingga setiap kita harus senantiasa percaya kepada Dia. Sabar, bangun kesabaran dalam diri kita. Sabarlah. Nah, ini ketiga hal yang perlu kita miliki dalam hidup kita. Supaya mujizat Tuhan itu terjadi. Di momen Natal ini. Di momen yang tidak menentu ini. Kiranya kebenaran ini memberkati kita semuanya. Ya, ayo tetap semangat. Ayo tetap berikan respon terbaik. Ayo tetap berdoa dan percaya. Ayo bangun kesabaran dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat Natal ya. Tuhan memberkati.